Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Afifuddin selaku mentor untuk angkatan kita sekaligus kepala sekolah dari SMA 2 Kudus. Yang terhormat teman-teman dari berbagai sekolah, teman-teman MOC orientasi nilai dan etika untuk P3K di instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Niwaya Irma Damayanti dari SMA Negeri 3 Pati, ingin memaparkan hasil dari pembuatan rencana hasil kerja dan sedikit materi yang sudah saya peroleh ketika mendapatkan selama 3 hari kemarin. Yang pertama, pendahuluan dalam rangka untuk memberikan pemahaman nilai dan etika serta tugas dan fungsi P3K di instansi pemerintah, maka diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai P3K yang akan bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari pelaksanaan orientasi ini ada 4. Yang pertama, untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Dan yang terakhir, keempat, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Manajemen tupoksi P3K di SMA Negeri 3 Pati, yaitu P3K diberikan kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi keguruan, yaitu memberikan pembelajaran, penilaian, pengembangan diri dengan mengikuti berbagai workshop, seminar, serta melatih peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensinya. Nah, berikut adalah rencana hasil kerja yang saya breakdown dari rencana hasil kerja pimpinan di sekolah saya. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, saya memilih yang terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dari 1 RHK itu, saya breakdown menjadi 5 rencana hasil kerja. Yang pertama adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan kegiatan pembelajaran. Dari RHK tersebut ada 3 aspek yang saya gunakan. Yang pertama adalah kualitas dengan indikator kinerja individunya adalah kesesuaian pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan refleksi. Targetnya adalah 100%. Aspek yang kedua, kuantitas, indikator kinerja individunya, tingkat keterlaksanaan pengelolaan kegiatan yang mengacu pada KOSP. Targetnya 2 dokumen. Aspek yang ketiga yaitu waktu, indikator kinerja individunya, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan dengan target selama 6 bulan. Dari RHK tersebut, saya membagi menjadi 5 kegiatan dan tahapan dengan 5 output kegiatan juga. Kegiatan dan tahapan yang pertama adalah menganalisis CP bersama rekan MGMP kimia. Output kegiatan yang diharapkan adalah terlaksananya analisis CP kimia fase E untuk kelas 10 dan F kelas 11 dan 12. Kegiatan dan tahapan yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran. Output kegiatannya tersusunnya ATP dan modul ajar kimia. Kegiatan tahapan yang ketiga, mengumpulkan perangkat pembelajaran. Outputnya adalah terlaksananya pengumpulan ATP dan modul ajar kimia. Kegiatan dan tahapan keempat, melaksanakan evaluasi dan refleksi terhadap perangkat pembelajaran yang dibuat. Output kegiatannya terlaksananya evaluasi dan refleksi ATP dan modul ajar kimia. Kegiatan dan tahapan kelima, memperbaiki dan melengkapi perangkat pembelajaran yang masih belum sesuai. Output kegiatannya adalah tersusunnya ATP dan modul ajar kimia kelas 10 yang telah diperbaiki.
Dari kelima tahapan dan kegiatan tersebut, penerapan nilai-nilai berakhlaknya saya memfokuskan pada kolaboratif, berorientasi pada layanan, dan akuntabel. Untuk RHK yang kedua, yaitu terlaksananya pembelajaran berdasarkan perencanaan, pembelajaran dan penilaian yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Aspek penilaian yang digunakan yang pertama adalah kualitas, indikator kinerja individunya, kesesuaian pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan refleksi pembelajaran dengan target 100%. Aspek yang kedua, kuantitas, indikator kinerja individunya, tingkat keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dengan target 1 dokumen. Aspek yang ketiga yaitu waktu, indikator kinerja individunya, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan dengan target selama 6 bulan. Dari RHK tersebut saya membreakdown kegiatan dan tahapannya menjadi 4. Yang pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran dan sarana prasarana yang diperlukan. Output kegiatannya terlaksananya pembelajaran menggunakan media interaktif tanpa sesuai modul ajar. Yang kedua, kegiatan dan tahapan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif, fleksibel, dan bermakna. Output kegiatannya terlaksananya kegiatan pembelajaran dibuktikan dengan jurnal pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan dan tahapan melaksanakan asesmen. Output kegiatannya adalah terlaksananya asesmen formatif menggunakan Google Form. Kegiatan dan tahapan yang terakhir, yang keempat adalah melaksanakan refleksi, evaluasi, dan umpan balik proses pembelajaran. Output kegiatannya terlaksananya proses refleksi pembelajaran yang ditulis pada skripsi. Nilai-nilai berakhlak yang saya batasi di sini adalah kompeten, adaptif, dan harmonis. RHK yang ketiga adalah meningkatnya praktek aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran. Aspek yang dinilai yang pertama adalah kualitas, indikator kinerja individunya, kesesuaian pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi pembelajaran dengan target 100%. Aspek yang kedua yaitu kuantitas, indikator kinerja individunya yaitu tingkat keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dengan target 1 dokumen. Aspek yang ketiga adalah waktu, indikator kinerja individunya, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, targetnya adalah 1 bulan. Kegiatan dan tahapan yang saya laksanakan dalam RHK ini saya bagi menjadi 5. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran kimia dengan materi kimia hijau menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning. Dengan output kegiatannya adalah terlaksananya pembelajaran praktikum pembuatan ekoenzim. Yang kedua, kegiatan dan tahapannya yaitu membagi peserta didik menjadi 6 kelompok. Output kegiatannya terbentuknya 6 kelompok heterogen. Kegiatan dan tahapan yang ketiga yaitu menyampaikan prosedur kerja, alat, dan bahan sesuai dengan job sheet. Output kegiatannya adalah terciptanya produk ekoenzim sesuai dengan prosedur. Kegiatan dan tahapan yang keempat, melakukan bimbingan dan penguatan materi pembelajaran. Output kegiatannya tersusunnya laporan praktikum pembuatan ekoenzim. Kegiatan dan tahapan yang kelima yaitu melakukan evaluasi pembelajaran dengan output kegiatan terlaksananya post-test praktikum pembuatan ekoenzim. Penerapan nilai-nilai berakhlak pada RHK ini saya batasi pada akuntabel, harmonis, adaptif, dan berorientasi pada layanan. Yang keempat, terlaksananya kegiatan supervisi, evaluasi, dan refleksi dari asesor untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Aspek yang saya gunakan yang pertama kualitas, indikator kinerja individunya, kesesuaian pelaksanaan kegiatan supervisi dengan target 100%. Aspek kuantitas, indikator kinerja individunya yaitu tingkat
target satu dokumen. Aspek yang ketiga yaitu waktu, indikator kinerja individunya yaitu ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan supervisi, targetnya selama 1 bulan. Dari RHK tersebut saya bagi menjadi 5 kegiatan dan tahapan. Yang pertama adalah pembentukan asesor dan guru yang akan disupervisi oleh kepala sekolah. Output kegiatannya adalah tersusunnya pembagian asesor dan guru yang akan disupervisi. Kegiatan dan tahapan yang kedua yaitu penjadwalan kegiatan supervisi. Output kegiatannya tersusunnya jadwal pembagian supervisi guru. Kegiatan dan tahapan yang ketiga melaksanakan tahapan sebelum, saat, dan setelah supervisi. Output kegiatannya terlaksananya kegiatan dan pembuatan laporan supervisi. Kegiatan dan tahapan keempat evaluasi dan refleksi dari kegiatan supervisi. Output kegiatannya terlaksananya pengisian lembar refleksi dan evaluasi kegiatan supervisi. Kegiatan dan tahapan yang kelima perbaikan dan tindak lanjut supervisi didiskusikan dengan teman sejawat dan rekan MGMP. Output kegiatannya adalah tersusunnya laporan supervisi. Dari RHK tersebut, penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya gunakan adalah kolaboratif, akuntabel, dan harmonis. Lanjut, yang terakhir meningkatnya kompetensi guru melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis maupun hasil sharing seminar dari komunitas belajar. 3 aspek yang dinilai yaitu kualitas, indikator kinerja individu, kesesuaian pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan target 100%. Aspek kuantitas, indikator kinerja individunya, tingkat keterlaksanaan kegiatan pelatihan. Targetnya 1 dokumen. Aspek yang terakhir yaitu waktu, indikator kinerja individunya, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, targetnya adalah 1 bulan. Dari RHK tersebut saya membagi menjadi 3 kegiatan dan tahapan. Yang pertama adalah membuat kesepakatan antara guru dan kepala sekolah terhadap target keikutsertaan dalam pelatihan berat atau seminar. Output kegiatannya adalah tersusunnya jadwal kegiatan pelatihan yang diadakan oleh komunitas belajar SMA Negeri 3 Pati. Yang kedua, kegiatan dan tahapannya adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan atau diklat atau seminar. Output kegiatannya adalah terlaksananya kegiatan pelatihan pemanfaatan AI dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Kegiatan dan tahapan yang ketiga adalah evaluasi kegiatan pelatihan atau diklat atau seminar dengan output kegiatannya tersusunnya laporan kegiatan dan terbitnya sertifikat pelatihan. Dari RHK tersebut, penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya gunakan adalah adaptif, kolaboratif, sama loyal. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh pemateri ketika melaksanakan pelatihan secara online, yaitu yang pertama P3K diharapkan mampu mengenali dan melaksanakan tugas dan fungsi ASN sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua adalah P3K diharapkan mampu mengenali dan memahami nilai dan etika pada instansi pemerintah, utamanya dari SMA Negeri 3 Pati. Yang ketiga, P3K diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Dan yang terakhir adalah P3K di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah harus mampu membuat dan melaksanakan rencana kerja P3K di unit kerjanya. Sekian penyampaian RHK yang sudah saya buat. Apabila ada tanggapan atau masukan, saya persilakan. Silakan Bu. Terima kasih kepada Ibu saya. Kalau saya melihat RHK, alhamdulillah sudah baik, sudah
atas tanggapannya. Yang terakhir dari saya, ketika saya mendapatkan materi dari Pak Santoso atau Pak Sans, beliau berkata bahwa ketika kalian memilih untuk menjadi ASN, pilihannya hanya ada dua, ikuti aturannya atau tidak sama sekali. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.